Kemudian qala rahimahullahu al-amru tsani raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Adab seorang penuntut ilmu yang kedua adalah menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirinya terlebih dahulu, kemudian dari orang lain. An yanwiya bi talabil ilmi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Li'anna al-asla fil insani al-jahlu. Wadalilu dhalika qawluhu ta'ala Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ini seorang penuntut ilmu harus meniatkan dalam pencarian ilmunya untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terlebih dahulu dan dari orang lain. Karena asalnya manusia itu adalah bodoh, jahil. Pada dalilnya firman Allah Ta'ala, Allah mengeluarkan kamu sekalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'an. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagi kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wal waqi'u yashhadu bidzalika fatanwi bitalab bil ilmi raf'ul jahli an nafsika wa bidzalika tanalu khasyatallahi. Wakilnya, kenyataannya memperkuat hal tersebut. Maka engkau meniatkan dalam menuntut ilmu ini menghilangkan kebodohan dari dirimu dan agar engkau mencapai tingkat khasyah atau rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman, orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya al-ulama, hanyalah para ulama, orang yang memiliki ilmu. Fatanwi roh al-jahli an nafsika li'anal asla fika al-jahlu fa idza ta'lamta wa sirta minal ulama'i intafa'a anka al-jahlu. Kadzalika tanwi raf al-jahli anil ummati wa yakunu dzalika bita'limi bisyattal wasaili litanfa'an nasa bi ilmika. Watanbi, dan engkau meniatkan untuk menghilangkan kebodohan, kejahilan dari dirimu karena asal. Ya, pertama adalah kondisi awal kita itu adalah dalam kebodohan. Ketika engkau mempelajari ilmu dan engkau menjadi orang yang berilmu, ulama, maka maka kebodohan itu hilang darimu. Wakadzalika, dan demikian juga jika engkau meniatkan untuk mengangkat kebodohan, kejahilan dari umat dengan cara mengajari wisyatal wasaili, dan berbagai wasail, berbagai sarana prasarana agar manusia memperoleh manfaat dengan ilmumu.
Ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, wahal min syarti nafil ilmi an tajlisa fil masjidi fi hilqatin aw yumkinu an tanfa'a an-nasa bi ilmika fi kulli halin. Ya, ada pertanyaan. Apakah syarat memberikan manfaat dengan ilmu itu harus ya memiliki majlis, duduk di masjid dalam satu halaqah perkumpulan, atau memungkinkan untuk memberikan manfaat kepada manusia dengan ilmumu di segala hal, segala kondisi? Al-jawabu bisani. Jawabannya adalah dengan yang kedua. Ya, perkara yang kedua. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ballighu anni walau ayah. Ya, karena Rasul bersabda, balighu, sampaikanlah dariku, walau ayah, walaupun satu ayat. Ya anaka idza alimta rajulan ilman wa 'allamahu rajulan akhara sara laka ajaru rajulaini walau alima thalithan sara laka ajaru thalathati wa hakadha. Wa min thamma sara minal bidai annal insana idza fa'ala ibadatan qala Allahumma ja'al thawabaha li rasulillah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi allamaka biha wa huwa alladhi dallaka 'alaiha falahu mithla ajrika. Jadi Rasul bersabda, sampaikanlah kepada dariku walau satu ayat. Dan maka jika engkau li'annaka alimta rajulan, mengajarkan kepada seorang laki-laki suatu ilmu, wa 'allamahu rajulan akhar, maka laki-laki tersebut kemudian mengajarkan ilmu yang didapat darimu kepada laki-laki lain, kepada orang lain, maka bagimu akan memperoleh dua pahala, ya, dua pahala dua orang. Ketika orang yang kedua ini mengajarkan kepada orang yang ketiga, maka engkau akan memperoleh pahala 3 orang, dan begitu seterusnya. Wah, kada. Sama, maka dari sini sara minal bidai, maka termasuk sebuah bid'ah jika dalam melaksanakan suatu ibadah seorang berkata, ya Allah, jadikan pahala dari amal ini untuk Rasulullah, karena beliaulah yang mengajarkan hal ini padamu, beliau yang menunjukkan padamu amalan itu, maka beliau pun mendapat pahala dari amalanmu. Qala al-imamu Ahmadu rahimahullah ta'ala, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Qalu kaifa dhalika? Qala yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi, yan al-asla fihimul jahlu kama huwa al-aslu fika, fa idza ta'allamta min ajli an tarfa'al jahla an hadhihi al-ummati kunta minal mujahidina fi sabilillahi alladhina yanshuruna dinallah. Imam Ahmad berkata, ilmu ini tidak ada tandingannya, suatu pun bagi orang yang niatnya benar. Beliau ditanya, ditanya oleh para sahabatnya, sahabat Imam Ahmad, kaifa dzalika, bagaimana bisa hal itu? Maka beliau menjawab, dan seorang harus meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya sendiri dan dari orang lain.
dikarenakan asal dari seseorang itu di dalam kebodohan, sebagaimana asal kondisi kita yang dalam kebodohan. Ketika engkau belajar untuk menghilangkan kebodohan dari umat ini, maka engkau akan termasuk di antara para mujahidin di jalan Allah fisabilillah, yang suruna dinallah, yang menyebarkan agama Allah. Akan kita lanjutkan di video yang selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.